Hai Bunda, selamat datang kembali di channel Paramurina Official. Bunda hebat anak sehat. Tempat berbagi informasi penting seputar tumbuh kembang si kecil. Gimana kabarnya hari ini Bun? Semoga Bunda dan si kecil selalu sehat ya. Karena kesehatan si kecil adalah prioritas utama kita sebagai orang tua. Namun di tengah kesibukan kita menjaga gizi, berat badan, dan tumbuh kembang fisik anak, kadang ada satu hal penting yang luput dari perhatian kita loh. Kira-kira apa ya? Yaps, kesehatan mental dan emosi si kecil. Padahal kesehatan jiwa si kecil sama pentingnya dengan kesehatan badannya juga. Anak yang terlihat aktif dan sehat secara fisik belum tentu merasa tenang dan bahagia di dalam. Perasaan takut, cemas, tidak percaya diri, atau sulit mengungkapkan emosi bisa muncul sejak dini. Dan jika tidak ditangani dengan bijak, bisa berdampak pada jangka panjang. Yuk kita bahas bersama-sama hal-hal penting yang perlu Bunda pahami untuk menjaga keseimbangan fisik dan emosi si kecil sejak dini. Jadi tonton videonya sampai akhir ya. Kesehatan mental anak merujuk pada kemampuan si kecil untuk berpikir dengan jernih, merasakan emosi secara wajar, membangun hubungan yang sehat, serta mengelola stres dan tantangan sehari-hari sesuai dengan usianya. Sementara itu, kesehatan emosi lebih menekankan pada bagaimana anak mengenali, mengekspresikan, dan mengatur perasaannya, baik itu sedih, marah, takut, atau senang. Menurut American Academy of Pediatrics, kesehatan mental anak adalah fondasi dari pembelajaran, perilaku sosial, dan kesejahteraan emosional sepanjang hidupnya. Anak yang mentalnya sehat cenderung lebih mudah fokus, lebih percaya diri, dan punya kontrol emosi yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Hal penting yang perlu Bunda ingat adalah kesehatan mental bukan berarti si kecil harus selalu bahagia sepanjang waktu. Justru anak yang sehat jiwanya adalah anak yang bisa mengenali kapan dirinya merasa kecewa, sedih, atau marah, dan tahu bahwa perasaan itu wajar, asalkan bisa disalurkan dan dikelola dengan baik. Jadi kesehatan mental bukan hanya tentang tidak stres atau tidak sedih ya, tetapi tentang bagaimana anak membentuk konsep diri, rasa aman, dan rasa percaya diri terhadap orang lain. Bunda, gangguan emosi atau mental pada anak memang kadang tidak langsung terlihat seperti luka fisik, tapi sebenarnya anak bisa menunjukkan tanda-tanda tertentu lewat perilaku, ekspresi, dan kebiasaan sehari-hari loh. Berikut beberapa hal yang perlu Bunda perhatikan ya. Mudah marah atau tantrum berlebihan. Jika si kecil mudah marah, sering meledak tanpa sebab yang jelas, atau tantrum berkepanjangan hingga sulit ditenangkan, ini bisa jadi pertanda ada tekanan emosional yang belum bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Menarik diri atau enggan berinteraksi. Anak yang biasanya ceria, tiba jadi lebih pendiam, enggan bermain, atau menghindari orang lain, bisa jadi sedang merasa cemas, sedih, atau tertekan. Yang ketiga, perubahan pola tidur dan makan. Anak yang mengalami gangguan emosi sering menunjukkan gangguan tidur, terlalu sering tidur atau sulit tidur, dan nafsu makan yang berubah drastis, baik itu menurun atau justru makan berlebihan. Keempat, sering mengeluh sakit tanpa sebab fisik yang jelas. Misalnya sering bilang sakit perut, sakit kepala, atau merasa tidak enak badan. Padahal secara medis tidak ditemukan masalah. Ini bisa menjadi tanda stres atau kecemasan tersembunyi. Kelima, penurunan minat belajar dan kesulitan fokus. Anak yang biasanya aktif belajar tiba-tiba kehilangan minat, mudah terdistraksi, atau sulit berkonsentrasi. Ini bisa jadi tanda mengalami tekanan mental. Keenam, terlalu bergantung atau terlalu takut ditinggal. Jika si kecil jadi sangat lengket, menangis saat ditinggal, atau merasa takut berlebihan dalam situasi sosial, bisa jadi ia sedang mengalami kecemasan atau trauma kecil yang belum ia pahami. Setiap anak unik dan punya cara berbeda dalam merespon lingkungan di sekitarnya. Tapi Bunda perlu tahu, ada beberapa faktor yang bisa memicu gangguan emosi atau mental pada si kecil, baik dari dalam dirinya maupun dari lingkungan tempat ia tumbuh.
Nah, berikut ada beberapa penyebab yang paling sering dijumpai. Yang pertama, pola asuh dan lingkungan keluarga. Yang kedua, kurangnya bonding atau perhatian emosional. Yang ketiga, ada pengalaman traumatis. Keempat, faktor biologis atau genetik. Kelima, tekanan sosial atau sekolah. Dan terakhir, kurangnya waktu bermain atau stimulasi emosi yang sehat. Bunda, ini perlu diingat ya, bahwa gangguan emosi pada anak bukanlah kesalahan siapa-siapa. Tapi begitu Bunda tahu apa aja faktor penyebabnya, maka Bunda bisa mengambil langkah yang lebih bijak untuk mencegah dan mendampingi si kecil secara penuh. Bunda, tak bisa dipungkiri bahwa orang tua adalah dunia pertama dan utama bagi si kecil. Kehadiran, perhatian, dan pola asuh dari ayah dan bunda sangat menentukan bagaimana anak belajar mengelola perasaan, membentuk kepribadian, dan membangun rasa percaya dirinya. Berikut beberapa hal penting yang bisa ayah dan bunda lakukan untuk menjaga dan mendukung kesehatan mental serta emosi si kecil. Yang pertama, hadirlah secara utuh, bukan hanya fisik tapi juga emosional. Kedua, berikan ruang aman untuk mengekspresikan perasaannya. Yang ketiga, berikan contoh pengelolaan emosi yang sehat dan tepat. Yang keempat, jaga rutinitas dan lingkungan rumah yang suportif. Kelima, jangan abaikan masalah kecil yang berulang. Dan yang keenam, dukung anak dengan pujian yang membangun. Bunda, kehadiran kalian adalah kunci. Anak yang tumbuh dalam pelukan kasih sayang, perhatian, dan komunikasi yang sehat akan punya fondasi emosional yang kuat. Bunda, tidak hanya perhatian dan pelukan yang dibutuhkan anak untuk sehat secara emosional, tapi nutrisi yang tepat juga punya peran besar dalam membangun kondisi mental si kecil. Otak anak sedang berkembang sangat pesat dan agar tumbuh lebih optimal, otak membutuhkan pasokan gizi yang cukup dan seimbang setiap harinya. Nah, berikut ini adalah beberapa nutrisi penting yang punya pengaruh langsung terhadap fungsi mental dan emosional si kecil. Yang pertama ada vitamin B kompleks. Kekurangan vitamin ini bisa membuat anak mudah lelah, cepat marah, dan susah fokus. Yang kedua ada omega 3 yang terdiri dari EPA dan DHA. Omega 3 membantu membangun struktur otak dan mengatur mood serta memori. Banyak studi menunjukkan bahwa anak yang mendapat cukup omega 3 cenderung punya kemampuan kognitif yang lebih baik dan lebih stabil secara emosional. Yang ketiga ada zat besi. Zat besi dibutuhkan untuk membawa oksigen ke otak. Kekurangan zat besi bisa menurunkan kemampuan belajar, konsentrasi, serta menyebabkan anak mudah lesu dan tampak malas. Padahal sebenarnya ia sedang kekurangan energi. Yang keempat, ada antioksidan alami dari buah dan sayur. Antioksidan alami dari vitamin C, E, dan beta karoten membantu melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat stres oksidatif. Ini juga penting dalam mencegah gangguan suasana hati dan menjaga otak tetap segar dan sehat. Yang kelima, suplemen atau herbal alami seperti madu dan pegagan. Pegagan telah diteliti dapat membantu meningkatkan daya ingat, fokus, dan konsentrasi si kecil. Jadi bunda, kalau si kecil sudah mulai susah fokus, sering melamun, atau emosinya naik turun, coba deh periksa kembali pola makannya. Apakah sudah ada variasi sumber makanan yang mendukung fungsi otaknya? Bunda juga bisa pertimbangkan suplemen tambahan berbahan alami yang memang aman untuk anak dan dirancang khusus untuk mendukung tumbuh kembang otak serta kestabilan emosinya. Bunda, selain nutrisi dan pola asuh yang penuh kasih sayang, aktivitas harian juga punya peran besar dalam membentuk kestabilan emosi si kecil. Anak-anak belajar lewat bermain, merasakan dan mengalami langsung. Maka dari itu, kegiatan sederhana di rumah bisa menjadi momen berharga untuk membentuk jiwa yang tenang dan bahagia. Nah, berikut adalah beberapa aktivitas yang bisa Bunda lakukan bersama si kecil di rumah ya. Pertama, quality time setiap hari meski hanya 10-15 menit. Kedua, ajari anak mengenal dan menyebut emosinya. Yang ketiga, bermain peran atau bercerita tentang perasaan. Keempat, latihan pernapasan sederhana. Ajarkan si kecil teknik nafas kupu-kupu, tarik napas dalam 3 detik, tahan sebentar, lalu hembuskan secara perlahan. Yang kelima, ajak anak main di alam atau sentuhan sensorik. Dan yang terakhir, buat rutinitas harian yang terstruktur dan konsisten.
Nah, Bunda, ternyata aktivitas sehari-hari yang sederhana bisa berdampak luar biasa untuk kesehatan emosional si kecil ya. Tidak harus mahal dan rumit, yang penting konsisten dan dilakukan dengan cinta. Yuk Bunda, kita bantu si kecil tumbuh dengan utuh, sehat jasmani, kuat secara emosi, dan cemerlang secara mental. Karena setiap pelukan, perhatian, dan asupan nutrisi yang baik yang Bunda berikan hari ini akan menjadi fondasi masa depan si kecil di esok hari. Kalau Bunda merasa video ini bermanfaat, boleh banget dibagikan ke sesama Bunda yang lain ya. Jangan lupa untuk subscribe channel Para Merina Official dan nyalakan loncengnya ya, karena masih banyak edukasi seputar tumbuh kembang dan tips parenting lainnya yang akan kami bagikan untuk mendampingi perjalanan Bunda dan si kecil. Kalau Bunda ingin tahu sosial media kami, Bunda bisa follow di sini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya bareng Mina ya Bunda-Bunda, Para Merina, teman tumbuh anak Indonesia.